Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Sahabat, ini adalah konten perdana saya yang akan menceritakan kisah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dari buku Pedoman Mutiara Ihya Ulumuddin tentang penyempurnaan ibadah sehari-hari yang berupa ringkasan dan terjemahan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sahabat yang budiman, adalah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat teladan yang baik di masa hidup maupun wafatnya. Beliau kini telah wafat, tiada harapan bagi seorang pun untuk hidup kekal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, kami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah ibu kami Aisyah radhiyallahu an. Lalu beliau memandang kepada kami. Ketika perpisahan sudah dekat, maka air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang-linang. Lalu beliau bersabda, selamat datang. Semoga Allah memanjangkan umur dan melindungi serta menolong kamu. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas terhadap kalian agar jangan bersikap sombong terhadap Allah mengenai hamba-hamba dan negeri-negerinya. Ajal telah dekat dan juga kepulangan kepada Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha dan surga tempat menetap serta gelas-gelas berisi minuman surga yang penuh. Maka sampaikan salamku kepada diri kalian dan orang-orang yang masuk agamamu setelah aku tiada. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam menjelang wafatnya, siapakah yang mengurusi umatku sesudah aku? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril, berilah kepada kekasihku bahwa aku tidak menelantarkan umatnya dan beritahukan kepadanya bahwa ia adalah orang yang paling cepat keluar dari bumi ketika mereka dibangkitkan dan menjadi pemimpin mereka ketika mereka dikumpulkan. Sedangkan surga dikaramkan atas umat-umat hingga dimasuki oleh umatnya terlebih dahulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang sudah senang hatiku. Telah diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku dan di dalam dekapanku. Lalu masuk Allah mendaku saudaraku Abdurrahman dan sedang di tangannya memegang si wafatnya. Beliau terus memandang kepadanya. Maka tahulah aku bahwa beliau menyukainya. Lalu aku berkata kepadanya, aku akan mengambilnya bagimu. Beliau pun mengisyaratkan dengan kepalanya, ya. Maka aku memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memasukkannya di dalam mulutnya. Siwak tersebut terasa keras baginya. Maka aku katakan, aku akan melunakkannya bagimu. Beliau pun mengisyaratkan dengan kepalanya, ya. Lalu aku melunakkannya. Di hadapan beliau terdapat wadah berisi air. Lalu beliau memasukkan tangannya di dalamnya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sekarat. Lalu beliau mengangkat tangannya dan berkata, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Maka aku berkata, demi Allah, kalau begitu beliau tidak memilih kami. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar, bertanyalah, wahai Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ajal telah dekat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dekat dan turun. Abu Bakar berkata, senanglah engkau, wahai Nabi Allah, dengan apa yang ada di sisi Allah. Kiranya aku tahu tentang kesudahan kita. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kepada Allah dan Sidratul Muntaha. Lalu ke surga tempat menetap dan Firdaus yang tertinggi, gelas yang penuh minuman dan Ar-Rafiqul A'la serta nasib dan kehidupan yang nyaman. Abu Bakar bertanya, ya Nabi Allah, siapa yang memandikanmu? Beliau menjawab,
seorang laki-laki dan keluargaku yang terdekat, lalu yang terdekat lagi. Maka kami bertanya, dengan kain apa kami mengapanimu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengan bajuku ini, pakaian Yamani dan kibati Mesir. Abu Bakar bertanya, bagaimana kami menyembayangimu? Kami menangis dan beliau pun menangis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersabarlah, semoga Allah mengampuni dosamu dan semoga Allah membalas jasa kalian terhadap nabimu dengan kebaikan. Bila kalian selesai memandikan aku dan mengapaniku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini, di tepi kuburku. Lalu tinggalkanlah sesaat, karena yang pertama kali menyelati aku adalah Allah Azza wa Jalla, yakni memberi rahmat. Lalu Allah mengizinkan para malaikat menyelati aku. Maka yang pertama kali datang kepada aku dari makhluk Allah dan mensalati aku adalah Jibril alaihissalam, lalu Mikail alaihissalam, lalu Israfil alaihissalam, lalu malaikat maut bersama pasukannya yang banyak, lalu seluruh malaikat, selanjutnya kamu semua. Maka masuklah kalian berbondong-bondong kepadaku dan salatilah aku serta berilah salam kepadaku. Janganlah kalian menyanjungku dan jangan berteriak serta menjerit-jerit serta jangan meratap. Hendaklah yang memulai di antara kamu adalah imam dan keluargaku yang terdekat, lalu yang terdekat, lalu rombongan wanita, lalu anak-anak. Abu Bakar bertanya, lalu siapa yang memasuki kubur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, rombongan keluargaku yang terdekat, lalu yang terdekat bersama malaikat. Kalian tidak bisa melihat mereka, sedangkan mereka dapat melihat kalian. Pergilah, lalu sampaikan salam dariku kepada orang-orang sesudah aku tiada nanti. Aisyah radhiyallahu an berkata, pada hari menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat keadaan beliau agak membaik di awal siang. Maka mereka pun meninggalkannya ke rumah-rumah mereka dan melaksanakan keperluan-keperluan mereka dengan gembira dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para wanita. Sementara kami sedang dalam keadaan demikian, tidaklah kami pernah memiliki harapan dan mengalami kegembiraan seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluarlah kamu sekalian dariku. Malaikat ini meminta izin untuk masuk kepadaku. Maka keluarlah semua orang yang ada di rumah selain aku, sedangkan kepalanya berada di pangkuanku, dan beliau pun duduk. Aku pun menjauh di samping rumah. Lalu beliau berbicara lama dengan malaikat. Lalu beliau kembali meletakkan kepalanya di pangkuanku dan berkata kepada para wanita, masuklah kamu sekalian. Maka aku berkata, ini bukan bisikan Jibril alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar wahai Aisyah, ini malaikat maut datang kepadaku. Lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusku dan menyuruhku agar tidak masuk kepadamu kecuali dengan izin. Bila engkau tidak mengizinkan, maka aku akan kembali. Dan bila engkau izinkan aku masuk, maka aku akan masuk. Allah menyuruhku agar tidak mencabut nyawamu hingga engkau menyuruhku. Maka apakah perintahmu? Tunggu dulu hingga Jibril alaihissalam datang padaku. Ini adalah saat Jibril. Aisyah radhiyallahu an berkata, maka beliau menyambut kami dengan perintah yang tidak dapat kami jawab dan tidak dapat kami tanggapi. Maka kami pun menjadi bungkam, seolah-olah dipukul dengan keras. Kami tidak dapat menjawab apa-apa, dan tidak seorang pun dari ahli bait yang berbicara karena mengagungkan keadaan itu serta takut kepadanya. Aisyah radhiyallahu an berkata, Jibril alaihi salam datang pada saatnya, lalu mereka memberi salam. Maka aku pun mengenal suaranya. Ahlul bait keluar dan Jibril masuk. Ia berkata, Allah Azza wa Jalla memberimu salam dan berkata kepadamu, bagaimana keadaanmu? Padahal dia lebih tahu tentang keadaanmu. Namun Allah ingin menambah kemuliaanmu dan menyempurnakannya di atas semua makhluk serta menjadi sunnah pada umatmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku merasa sakit. Jibril berkata,
Gembiralah, karena Allah Ta'ala hendak menyampaikanmu kepada apa yang disiapkannya bagimu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Jibril, malaikat maut minta izin untuk masuk padaku dan menceritakan kabar itu kepadanya." Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu. Tidaklah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang diinginkannya bagimu. Tidak, demi Allah, tidaklah malaikat maut minta izin kepada seorang pun. Hanya saja Tuhanmu menyempurnakan kenikmatanmu dan dia rindu kepadamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu jangan pergi sampai ia datang." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para wanita seraya berkata, "Wahai Fatimah, mendekatlah." Lalu Fatimah mendekatkan wajahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun berbisik kepadanya. Lalu Fatimah mengangkat kepalanya sambil itu berlinang air mata dan tidak bisa bicara. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah kepalamu kepadaku." Maka Fatimah segera mendekatkan kepalanya. Lalu beliau berbisik kepadanya. Setelah itu Fatimah mengangkat kepalanya sambil tertawa dan tidak bisa bicara. Kami heran melihat sikapnya itu. Lalu kami tanyakan kepadanya. Maka Fatimah menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Hari ini aku akan wafat.' Maka aku menangis. Lalu beliau bersabda, 'Aku berdoa kepada Allah agar engkau orang pertama dari keluargaku yang menyusul aku dan menempatkanmu bersama aku.' Maka aku pun tertawa. Malaikat maut datang, memberi salam dan meminta izin. Lalu diberi izin. Lalu malaikat bertanya, 'Apa yang engkau perintahkan ya Muhammad?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Temukanlah aku dengan Tuhanku sekarang juga.' Malaikat maut berkata, 'Benar, sejak harimu ini, sesungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu dan tidak ragu kepada seorang pun seperti keraguannya kepadamu. Allah tidak melarangku masuk kepada seorang pun, kecuali kepadamu harus dengan izin. Akan tetapi saatmu di depanmu.' Lalu malaikat maut keluar. Datang Jibril alaihissalam lalu berkata, 'Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah yang terakhir kalinya aku turun ke bumi. Wahyu telah berhenti dan dunia telah dilipat. Aku tidak punya keperluan lagi di dunia selain engkau dan aku hanya mempunyai gambaranmu.' Lalu menetap di tempatku. Demi Tuhan yang mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran, tak seorang pun di rumah dapat menyampaikan walau sepatah kata kepadanya dan tidak dapat berkata apa-apa karena gawatnya situasi." Aisyah berkata, "Lalu aku mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga aku letakkan kepalanya di dadaku dan aku pegangi dadanya, sedangkan beliau mulai pingsan hingga dahinya mengeluarkan keringat. Tidak pernah aku membau keringat yang lebih harum daripada itu. Sewaktu beliau sadar, aku bertanya kepadanya, 'Ayah dan ibu serta diriku, keluarga dan hartaku menjadi tebusanmu. Kenapa dahimu berpeluh?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya jiwa orang itu keluar dengan keluarnya peluh, sedangkan nyawa orang kafir itu keluar dari mulutnya seperti nyawa keledai.' Pada waktu itu kami gembira dan kami kirimkan kabar kepada keluarga-keluarga kami. Orang yang pertama kali datang kepada kami dan tidak menyaksikannya adalah saudaraku. Ayahku mengutusnya kepadaku. Maka wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum seorang pun datang. Allah Azza wa Jalla telah menghalangi mereka darinya, karena yang mengurusnya adalah Jibril dan Mikail. Beliau berulang kali mengatakan, Ar-Rafiqul A'la." Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di antara naiknya waktu duha dan pertengahan siang pada hari Senin. Semoga Allah melimpahkan sholawat atas beliau dan keluarga serta para sahabatnya dan segenap tabi'in.